Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Miskianto dari Prodi S1 Teknik Komputer, NIM 17410-2044. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas akhir saya, yaitu klasifikasi sinyal jantung volokardiogram menggunakan metode long short term memory. Jantung adalah organ vital yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, berdasarkan survei WHO, setidaknya ada 33% kematian disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Pemeriksaan jantung secara rutin diharapkan dapat membantu pasien dalam memonitoring kondisi jantungnya. Teknik untuk mendengarkan suara jantung dengan menggunakan elektronik atau tradisional stetoskop, sebuah metode lama namun sangat efektif dalam melakukan diagnosis terhadap sejumlah penyakit kardiovaskular. Namun hasil pemeriksaan yang didasarkan pendengaran dokter juga menjadi kendala dalam menentukan hasil pemeriksaan jantung, karena merupakan hasil subjektivitas saja. Hal ini menjadikan analisis pendeteksian terhadap karakteristik sinyal suara jantung secara otomatis penting untuk dilakukan, supaya tidak terjadi kesalahan diagnosa pada saat perekaman sinyal suara jantung. Telah dilakukan beberapa penelitian untuk melakukan identifikasi sinyal suara jantung secara otomatis untuk dapat menentukan posisi S1 dan S2 dan juga murmur yang terdapat pada sinyal suara jantung PCG. Beberapa penelitian telah dilakukan, yaitu oleh Bapak Yusak dan tim pada tahun 2020 dengan melakukan identifikasi S1 dan S2 terhadap 75 siklus sinyal jantung pada bayi normal. Durasi rata-rata T1 dan durasi rata-rata T12 dalam penelitian itu dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan durasi sinyal suara jantung. Janin normal pada tahun 2019 telah dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui letak murmur dan juga S1 dan S2 pada sebuah sistem IoT yang dilakukan oleh Ibu Puspasari dan teman-teman. Pada tahun 2019, pengembangan CIMD dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Pak Yusak dengan melakukan identifikasi secara semi-otomatis pada sinyal suara jantung, yaitu dengan metode Large Interval Heart Sound Detection atau LIHSD, menghasilkan nilai akurasi suara jantung normal menunjukkan 98%. Sedangkan untuk anomali suara jantung, sampel deteksi menghasilkan nilai akurasi mulai dari 89% hingga 97,5%. Dengan berkembangnya teknik klasifikasi secara otomatis dengan menggunakan machine learning dan deep learning, telah banyak upaya yang dilakukan untuk menganalisa sinyal PCG. Dengan adanya hal tersebut, maka saya membuat sistem untuk melakukan klasifikasi secara otomatis terhadap sinyal jantung PCG. Menggunakan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah long short term memory dengan menggunakan variasi dataset sebanyak 3.240 yang terbagi ke dalam 70% data latih dan 30% data validasi. Data tersebut saya ambil di Visionet Challenge tahun 2016. Akurasi yang didapatkan dari metode LSTM dengan menggunakan 5 hidden layer sebanyak 91%, dengan dilakukan sebanyak beberapa kali percobaan. Terdapat hasil semakin banyak layer setiap layer, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses training juga semakin lama. Sementara untuk akurasi training itu didapat 81,7%. Kalau dilihat di sini, kita buka ini adalah source code dari program yang dipakai untuk penelitian kali ini. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada, nah ini adalah dataset yang kita gunakan. Jadi di sini ada datasetnya itu kurang lebih itu sebanyak 3.240 data, itu bentuknya sinyal WAV. Jadi kalau ini adalah sinyal WAV-nya ya. Kemudian di sini juga ada data WAV tersebut ini kemudian dirangkum menjadi satu. Nah, ini dipanggil ke dalam bentuk CSV. Jadi langsung saja. Jadi sebelum memulai kita harus menginstal yang namanya Anaconda. Nah, di Anaconda sendiri kita memanfaatkan
sebuah fitur di sini ada Jupyter Lab. Jadi kita manfaatkan Jupyter Lab yang disediakan oleh Anaconda. Kita klik launch. Nah, kalau kita sudah klik launch nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian jika dibuka programnya itu bentuknya seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus jalankan dulu. Nah, kalau dia berjalan itu ada tanda seperti ini, tanda bintang. Nah, ini berarti sedang proses jalan, dan di sini ada tulisan basi, harusnya ini busi ya, sibuk lah kalau bahasa Indonesianya itu. Nah, ini kalau idle ini berarti dia tidak menjalankan, tidak running gitu ya. Jadi kemudian, nah ini untuk memanggil data referensi CSV tadi. Kemudian ini segmentasi. Nah, di segmentasi dulu kenapa? Karena data per satu data itu ada 7 ribuan data. Jadi ada 70 ribuan nilai yang kalau dimana kalau di training itu kalau 70 ribuan itu per satu data aja 70 ribu dibagi dengan 3.000 itu cukup lama untuk proses trainingnya. Maka kita segmentasi menjadi 16.000 data saja. Jadi untuk mempercepat proses training. Jadi membuang kita hanya ambil sampling-sampling saja, membuang yang tidak perlu. Jadi kalau sudah ada ya tidak perlu diulang lagi. Nah, ini ada di sini FFT. FFT sendiri itu digunakan untuk ini apa namanya? Mengubah domain frekuensi terhadap waktu. Nah, ini kalau memanggil trainingnya, karena kita sudah melakukan training dan hasilnya sudah saya simpan dalam bentuk, nah ini hasilnya nih, ini hasil fixnya sudah saya simpan. Kemudian kita tinggal manggil saja nanti. Ini kalau misalkan kita mau running lagi, jadi kita panggil lagi trainingnya terus di running. Nah, kemudian di sini ini ada modelnya. Nah, ini model adalah metode yang kita gunakan, yaitu di sini LSTM. Nah, ini menjadi bagian terpenting dalam apa namanya? Dalam proses penelitian kali ini. Jadi di sini ada variasi sebanyak 5 hidden layer. Nah, setiap variasi per hidden layer ini kalau misalnya semakin angkanya besar, ini kan 1024, ini kalau misalkan 2048 juga, ini memakan proses yang sangat lama. Karena namanya hidden layer, dia itu dikenali apa namanya, cara mengenalinya itu berkali-kali gitu. Jadi dipecah-pecah lagi gitu. Semakin besar ininya itu semakin lama. Nah, setelah dia di training di sini, ini validasi splitnya yang dimaksud tadi 30%-nya. Setelah di training ini nanti akan tampil ada tren akurasi, kemudian tren akurasi tes, ada akurasi tren, kemudian ada loss akurasi dan loss test. Nah, ini kalau ini tujuannya ini kalau misalkan semakin bagus yang tes akurasi, maka model itu diharapkan semakin memprediksi itu. Memprediksinya itu semakin bagus. Sementara ini semakin besar berarti model yang dibuat ini, model yang tadi dibuat ini, nah ini berarti semakin jelek. Tujuannya adalah loss akurasinya yang semakin rendah biar ininya modelnya ini bisa semakin bagus. Jadi tujuannya model ini di sini sampai kita menggunakan hidden layer yaitu untuk memperkecil nilai loss ini. Jadi biar nilai akurasinya itu tinggi. Nah, jadi proses pengenalan prediksinya itu juga tinggi. Proses klasifikasinya juga tinggi. Nah, jadi kita panggil dulu di sini. Nah, kita harus panggil ini dulu nih. Jadi kita harus panggil ini dulu. Nah, ini kalau dilihat ini semakin dia banyak, ini prosesnya ini itu semakin lama. Jadi kalau misalkan semakin, ya kalau kita harusnya tidak harus terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nanti kalau misalkan sedikit sekali itu kan nanti berpengaruh pada nilai akurasi sama nilai lossnya. Semakin banyak pun itu ya tidak serta merta itu akan menjadi lebih baik gitu, malah hanya akan memperlambat. Jadi membutuhkan proses yang banyak sehingga ininya untuk proses trainingnya itu lebih lama. Nah, ini juga tidak menjamin, semakin tinggi itu juga tidak menjamin bahwa model yang kita buat itu semakin bagus. Jadi
dipaskan saja seperti ini. Ini adalah berdasarkan trial error, jadi didapat hasil yang pas seperti ini. Nah, untuk mentraining sebanyak 3240 data tersebut. Jadi kalau misalkan, jadi di sini saya mencobanya juga di Google Colab. Cuma karena Google Colab yang disediakan oleh yang kita pakai season ya. Kalau saya pakai kemarin itu season, jadi makanya saya ganti ke Anaconda. Kalau misalkan mau coba di Colab juga tidak masalah sih. Berhubung drive saya penuh, jadi untuk menampung data fixnya tadi itu penuh, menampung datasetnya juga penuh, maka saya menggunakan. Nah, ini kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, di sini ada untuk hasil EPOS dan hasil training. Nanti ini kelihatan dari bentuk grafiknya. Ini kalau tidak salah ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita tinggal panggil lagi di mana. Nah, ini. Jadi kita memanggil hasil fix H5. Jadi ini hasil fix V5 ini penelitian yang sudah sebelumnya saya pakai ya. Jadi saya training sebelumnya, kemudian saya simpan hasil learningnya itu di hasil fix H5 ini. Nah, kita tunggu juga. Nah, oh ini menyimpan modelnya. Nah, ini data validasi yang kita gunakan. Ini kita memanggil modelnya, memanggil model yang disimpan tadi. Mohon maaf, yang tadi ini harusnya menyimpan. Jadi ini menyimpan hasil model yang telah kita buat. Sementara ini adalah membuka kembali model yang sudah kita buat. Prosesnya cukup lama karena proses trainingnya ini juga berjalan lama. Jadi dengan ini dengan spek komputer yang saya gunakan dengan variasi layar seperti ini, itu bisa memakai sampai waktu 2 jam ini. Kalau dengan menggunakan laptop saya. Nah, kalau misalkan sudah selesai ini dipanggil, ini kita tinggal menjalankan perintah ini. Setelah itu kita langsung ke bawahnya. Nah, kemudian kita akan mengetahui nilai konfusi metriknya. Jadi nanti akan kelihatan dari percobaan kemarin. Ini saya sudah simpan supaya tidak menunggu lama juga. Nah, saya sudah simpan untuk hasil konfusi metriknya. Nah, jadi ini adalah hasil konfusi metrik pada beberapa percobaan. Jadi yang kita gunakan itu pada percobaan ketiga. Nah, percobaan ini. Jadi kan kalau dilihat di sini akurasinya sudah 0,81 dan akurasi trainingnya itu 0,9, akurasi tesnya itu 0,81. Nah, kan tujuannya ini di atas 80% baru dikatakan model ini bisa digunakan. Jadi
ini sudah memenuhi. Nah ini kemudian saya juga menyimpan hasil konfusi metriknya yang di ini di percobaan ketiga. Ini bentuknya seperti ini. Jadi dia itu bisa memprediksi dari ini true positif, ini true negatif, ini false, ini true negatif, ini false negatif. Jadi ini false positif. Jadi dia ini kan di sini ada data aktual 121. Nah, itu bisa diprediksi sebanyak 121. Jadi dia itu untuk ini kekeliruannya. Jadi kekeliruannya itu sudah kecil dibanding dengan dia itu bisa memprediksinya. Kemudian ini untuk grafiknya. Jadi grafiknya itu bentuknya sudah bagus, sudah soft sekali seperti ini. Jadi mungkin seperti itu untuk tata cara menjalankan programnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.